Ada beberapa refleksi pribadi yang ingin saya sampaikan ke hadapan sidang yang mulia ini dan juga kepada rakyat Indonesia. Pertama, jangan pernah lupa bahwa yang paling penting kita bangun adalah sistem demokrasi, sistem politik, dan sistem ekonomi. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045. Meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan. Bung Firdaus, masalah SBY Jokowi tetap harus kita bandingkan supaya ini rame, Bung Firdaus. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Biar kita tidak sesat. Faktor pengendalian. Saya ingat banget dulu ada pengendalian internal yang dibikin oleh Pak SBY dengan Pak Kuntoro gitu ya. Juga Pak Jokowi juga menggunakan Pak LBP ya, sempat ya? Ada ya? Enggak juga ya? Apa dia cuma KSP aja? Itu ada pengendalian dan juga pengendalian formal gitu ya. Pengendalian formal juga ada, dan juga ada pengendalian eksternal di keuangan. Juga ada pengendalian atasan bawahan apa gitu, juga ada pengendalian seperti itu ya, harus disetujui Waskat ya. Segala macam. Tetapi di Indonesia udah begitu banyak pengendalian, namun yang namanya anggaran itu tetap tidak terkendali. Ini gimana nih, Bung? Fenomena pengawasan melekat, pengendalian, kemudian banyak jargon integritas, jargon kebaikan gitu ya. Termasuk yang terbaru ini kan ada skema, kalau BUMN ada akhlak namanya. Iya, ini akhlak nih. Betul, jadi Pak Erick Thohir muncul, kemudian dihajar dengan beberapa kasus korupsi BUMN, habis itu langsung, program akhlak, semua harus berakhlak gitu ya. Kemudian muncul skema-skema anti penyuapan, ISO 37001, setelah 2 tahun, 2022-2023 kayaknya adem lagi. Gitu. Saya tidak tahu kelanjutan seperti apa. Tapi kalau kita bicara konteks pengendalian internal, Bung Meldi ya, jadi ini memang bagian dari kewajiban kita. Jadi kalau di sebelum-sebelumnya kita sudah bicara ada 3 paket keuangan negara ya, ada Undang-Undang Keuangan Negara 17/2003, Pembenaran Negara 1/2004, kemudian Perusahaan Keuangan Negara 2006 gitu ya, termasuk BPKP, Undang-Undang BPK 2006 gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi acuan di dalam pengelolaan keuangan negara, pertanggungjawabannya adalah sistem pengendalian internal kontrol. Jadi kita tidak boleh belanja begitu saja, kita tidak boleh belanja lain-lain seenaknya, belanja hibah, bansos seenaknya, tanpa menerapkan skema pengendalian internal kontrol, gitu ya. Karena nanti di dalam kewajiban pemeriksaannya, BPK wajib memeriksa ini. Apakah ketika melakukan pengelolaan, baik itu di kementerian lembaga, atau presiden sendiri dengan anggarannya, gitu ya, atau kementerian lembaga sendiri dengan anggarannya, selain dari tadi mengacu kepada undang-undang APBN atau RKKL-nya gitu ya, dia harus juga melihat apakah dia juga mengacu kepada internal kontrol SPI yang sudah ada di masing-masing kementerian lembaga gitu. Nah, kalau kita mau coba bandingkan, memang pada awal eranya Pak SBY ya, 2004 sampai 2014 gitu ya, kan memang sistem ini baru dibangun ya. Apalagi kalau kita lihat capture-nya, BPK baru bisa meng-capture itu 2008 sampai sekarang. Jadi sudah terdokumentasi, sehingga kita bisa komparasi masing-masing tahun, masing-masing kementerian lembaga, atau secara general keseluruhan pemerintah gitu, dari setiap tahun seperti apa, eranya Pak SBY seperti apa, eranya Pak Jokowi seperti apa gitu. Nah, memang di eranya Pak SBY sistem ini baru dibangun, jadi sosialisasi segala macam belum semuanya paham. Kemudian masuk ke eranya Pak Jokowi sudah semakin matang, sudah semakin kuat begitu. Nah, kalau kita lihat dari hasil, jadi BPK setiap tahun itu melakukan pemeriksaan laporan keuangan, Bung Meldi. Nah, jadi ini pemeriksaan yang rutin, yang sifatnya tidak insidentil, di luar kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, dalam pemeriksaan laporan keuangan itu ada 2 aspek temuan. Satu yang terkait dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan, gitu ya. Kemudian yang satu lagi yang terkait dengan pengendalian internalnya, internal kontrolnya. Jadi, kenapa ini terjadi? Kenapa kerugian keuangan negara? Kenapa potensi penerimaan tidak dipungut? Kenapa kekurangan penerimaan terjadi? Misalnya, karena ada internal kontrol. Nah, aspek internal kontrolnya jadi temuannya. Nah, kalau kita lihat, dari awal itu ada sekitar 83 kementerian lembaga. Jadi 2008 itu ada 83 entitas namanya, kementerian lembaga. Kemudian naik menjadi 97 terakhir di 2021 karena audit 2022 masih ongoing begitu.
Nah, temuannya itu juga mengalami perubahan yang signifikan ya. Di awal tahun 2008 itu jumlah temuannya sekitar 440 temuan. Itu untuk laporan keuangan 2008. Jadi 440. Kemudian naik menjadi 1018 pada tahun laporan keuangan 2021. Nah, total temuannya terkait pengendalian internal ini sudah ada 11.302 temuan. Nah, ini menarik. Jadi siapapun dukungan Anda, siapapun pemimpin Anda gitu ya, kalau kita mau coba bandingkan kira-kira seperti apa petanya gitu. Nah, di dalam pengendalian internal ini ada 3 aspek yang dilihat oleh BPK. Itu karena manat undang-undang ya. Jadi ada aspek pengelolaan, ya dilihat kelemahannya. Satu itu aspek pengelolaan akuntansi pelaporan. Kan tidak mungkin keuangan itu disampaikan tanpa ada standar akuntansinya, tidak ada standar pelaporannya, semua ada standarnya. Jadi standar pengelolaan keuangan negara, ada akuntansinya, jadi standar akuntansi keuangan negara. Kemudian aspek yang kedua itu pengendalian pelaksanaan APBN-nya. Jadi APBN itu ketika sudah disahkan antara Kementerian Keuangan, Wakil Pemerintah dengan DPR, ditok menjadi undang-undang, kemudian disahkan, dan itulah menjadi panduannya. Nah, bagaimana pelaksanaan pengendaliannya? Mulai dari perencanaannya, kesesuaian mata anggarannya, gitu ya, kemudian alokasinya, sesuai pagu, dan segala macam. Jadi yang kedua itu aspek pengendalian pelaksanaan APBN, baik itu pendapatan atau belanja. Nah, yang ketiga di dalam aspek pengendalian internal kontrol, itulah struktur pengendalian internalnya. Jadi struktur pengendalian internalnya. Jadi kelembagaannya, apakah ada kelembagaan SPI, ada kelembagaan yang mengawasi satker ini, ada monitoringnya, ada segala macam gitu. Nah, kalau kita mau coba lihat, kita komparasikan ini head to head ya, eranya Pak SBY dengan eranya Pak Jokowi gitu ya. Kita lihat dari temuan-temuan sepanjang tahun, aktual hasil audited namanya, itu dari 2008 sampai 2021, laporan keuangan pemerintah pusat. Di eranya Pak SBY, kalau kita coba untuk segmen pertama akuntansi pelaporan, itu komposisi temuannya itu 44,1%. Jadi terbesar, paling besar kelemahan di eranya Pak SBY itu adalah akuntansi pelaporan keuangannya. Jadi buruk, tidak tahu standar pelaporan, tidak ada akuntansinya gitu ya, tidak dilaporkan segala macam. Nah, di eranya Pak Jokowi, komposisi temuan ini turun menjadi 36%. Jadi di eranya Pak SBY itu 44%. Kelemahan akuntansi pelaporan keuangan di eranya Pak Jokowi, jadi dari 2015 sampai 2021 hanya 36%. Nah, kemudian yang kedua itu dalam segmentasi pelaksanaan APBN-nya gitu ya. Nah, ini kebalikannya, Bung Meldi. Kenapa itu terjadi nanti kita ulas. Di eranya Pak SBY 2008 sampai 2014 komposisi temuannya 32%. Jadi kelemahan pengendalian pelaksanaan APBN. Tapi di eranya Jokowi semakin besar kelemahan pengendalian pelaksanaan APBN-nya. Nilai temuannya komposisinya berapa? 42,2%. Gitu. Jadi semakin banyak teman-teman di eranya Pak Jokowi, gitu ya. Nah, kemudian untuk struktur pengendalian internalnya relatif sama, gitu ya. Walaupun di eranya Pak SBY sedikit lebih rendah, temuannya lebih besar komposisinya, itu 24%. Nah, di eranya Pak Jokowi, temuannya agak turun menjadi 21,8% atau 22%. Nah, kalau kita mau coba ambil distingsi, apa membedakan pengendalian internal eranya SBY dengan eranya Pak Jokowi. Di eranya Pak SBY, kelemahan pengendalian internal komposisi terbesarnya terjadi pada mekanisme akuntansi dan pelaporan, gitu ya. Jadi pelaporan keuangannya tidak akurat, kemudian pelaporannya tidak sesuai dengan ketentuan atau standar pelaporan, gitu ya. Kemudian informasi akuntansi dan pelaporannya tidak memadai atau tidak didukung oleh SDM yang memadai. Nilainya kurang lebih 44%, dibandingkan eranya Jokowi hanya 36%. Tetapi ketika di eranya Pak Jokowi masuk 2015 sampai sekarang terakhir 2021 yang sudah diaudit ya gitu ya, dia berbalik gitu ya. Di eranya Pak SBY pelaksanaan APBN itu hanya 32%, 31,9%, eranya Pak Jokowi 42,2% persentase temuannya. Artinya apa? Gitu. Ini terjadi karena misalnya penyimpangan terhadap undang-undang APBN-nya, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan belanja, gitu ya, itu besar di eranya Pak Jokowi komposisinya. Kemudian yang kedua misalnya pelaksanaan kebijakan, diskresi ya, jadi kita berkali-kali menyebutkan diskresi, Bung Meldi. Jadi diskresi dari kementerian lembaga atau pemimpin itu mengakibatkan peningkatan belanja. Loh, mungkin dianggap ya udah kita keluarkan saja dengan diskresi saya karena dianggap ini mendesak atau perlu gitu ya. Jadi di eranya Pak SBY itu komposisinya 3%, tapi di eranya Pak Jokowi gitu itu menjadi 11% komposisi temuannya, naik menjadi hampir 3 kali lebih begitu ya. Nah, begitu juga dengan temuan yang terkait dengan pelaksanaan pelaksanaan kebijakan gitu, diskresi mengakibatkan hilangnya penerimaan. Itu di eranya Pak Jokowi juga bertambah.
di eranya Pak SBY itu hanya 5% komposisi temuannya, di eranya Pak Jokowi komposisinya menjadi 6,4% gitu. Nah, jadi ini yang kelemahan kebalikannya di eranya Pak Jokowi ya. Pak SBY itu punya kelemahan di sisi akuntansi dan pelaporan pelaksanaan APBN di kementerian lembaga. Jadi kalau kita rata-ratakan, nanti kita bisa potret per masing-masing kementerian lembaga. Nah, sementara di eranya Pak Jokowi punya kelemahan di pengendalian pelaksanaan APBN. Salah satunya skema-skema diskresi, pelanggaran peraturan undang-undang APBN, dan segala macam gitu. Sementara untuk struktur pengendalian internalnya relatif agak sama, begitu ya, gitu. Itu kurang lebih, Bu Meli. Jadi kalau kita mau coba head to head kan antara eranya Pak SBY, eranya Pak SBY dengan eranya Pak Jokowi dalam rangka pengendalian internal pemerintah, secara makro bedanya di sana, begitu. Oke, Bung Firdaus, terima kasih atas sama-sama Bung Meldi. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.